Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahis samad. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali berjumpa di channel Baitul Jannah TV, masih dalam renungan-renungan yang mudah-mudahan renungan kali ini membawa manfaat untuk kita bersama-sama. Kali ini kami akan menyampaikan salah satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang bertemakan tentang tanda-tanda orang yang akan celaka dan tanda-tanda orang yang akan bahagia. Hadis ini diantaranya dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika pernah bersabda, "Alamatus saqawah arba'atun." Tanda-tanda celaka ada 4. Nisyanud dunubil madiyati. Yang pertama adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Wahya indallahi ta'ala mahfudhah. Sementara dosa-dosa tersebut apabila belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun belum dimintakan maaf dengan sesama manusia, maka mahfudhah, maka dosa tersebut masih tersimpan, masih tercatat. Wadikrul hasanati. Yang kedua, wadikrul hasanatil maudiyah. Menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Wala yudri. Padahal dia tidak mengetahui. Aku bilat amruddat. Apakah kebaikan yang pernah dilakukannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru sebaliknya, yaitu ditolak. Yang selanjutnya, yang ketiga, wa nadruhu ila man huwa fawqahu fid dunya. Tanda celaka yang ketiga adalah ketika seseorang dalam urusan duniawi dia selalu memandang kepada orang-orang yang berada di atasnya. Wa nadruhu ila man huwa dunahu fid din. Sementara dalam urusan akhirat justru dia memandang kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Selanjutnya, tanda-tanda bahagia
Kalau tanda celaka ada 4, maka tanda bahagia juga ada 4. Rasul bersabda, alamatus sa'adah arba'atun. Alamatus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan arba'atun, ada 4. Dzikrul dzunubil madiyati, yaitu tidak melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Wa nisyanul hasanatil madiyah, lalu yang kedua, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Wa nadhuruhu ila man huwa fawqahu fid din, yang ketiga, dalam urusan agama seseorang selalu melihat kepada orang lain yang berada di atasnya. Lalu tanda kebahagiaan yang keempat adalah wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid dunya. Dalam urusan dunia dia memandang kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita ulas hadis ini. Kita mulai dari tanda celaka. Rasul menyebutkan bahwa tanda celaka itu yang pertama adalah nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfudhah, yaitu orang yang dengan begitu mudahnya melupakan, menganggap dirinya seakan-akan sudah tidak punya dosa-dosa, padahal dia pada masa lalu dia pernah melakukan dosa-dosa, dan dosa-dosa tersebut apabila belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, lalu sesama manusia itu belum memaafkan, maka dosa-dosa itu belum akan dihapus. Dosa-dosa itu masih akan tetap ada. Maka celakalah apabila orang memiliki sifat melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, tanda celaka berikutnya adalah wa dzikrul hasanatil madiyati wala yudri aku bilat amruddat, yaitu orang yang mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu, padahal dia sendiri tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah justru amalnya ditolak. Kita tidak tahu, begitu banyak mungkin amal-amal yang kita lihat kelihatannya baik, secara lahiriah itu baik, tapi kita tidak tahu apakah itu diterima ataukah tidak, karena kadang-kadang amal kita pun tercampur dengan penyakit-penyakit seperti riya, sum'ah dan lain sebagainya. Maka seharusnya orang yang beriman itu jangan pernah mengingat-ingat amal kebaikannya. Anggaplah bahwa dia belum memiliki amal kebaikan. Lalu tanda celaka yang berikutnya adalah wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fid dunya. Orang yang dalam urusan duniawi dia selalu melihat orang yang di atasnya. Dalam urusan duniawi dia melihat orang yang lebih sukses, melihat orang yang hartanya lebih banyak, sehingga dia ingin mengejar dunia, dia ingin mengalahkan mereka dan lain sebagainya. Dan yang keempat, wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid din. Sementara dalam urusan akhirat justru dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Sebagai contoh, ketika dia sedang malas sholat, justru yang dia pikir bahwa ada orang lain yang lebih malas daripada dia. Ketika dia sedang malas bersedekah, justru dia berpikir bahwa ada orang lain yang tidak pernah bersedekah daripada dia. Inilah orang-orang yang dikategorikan akan mengalami kecelakaan, yaitu dalam urusan akhirat dia melihat orang yang di bawahnya, tetapi dalam urusan dunia dia melihat kepada orang yang berada di atasnya. Kemudian yang selanjutnya, agar kita tidak celaka, maka seharusnya kita mengikuti petunjuk Rasulullah, yaitu mengikuti petunjuk, yaitu tanda-tanda bahagia. Apa itu? Alamatus sa'adah arba'atun. Yang pertama, dzikrul dzunubil madiyati. Yang pertama, kalau mau bahagia adalah kita harus sering-sering mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu.
Dengan kita mengingat dosa-dosa yang telah lalu, maka kita menjadi lebih berhati-hati. Kita lebih menjaga diri agar kita berusaha untuk tidak terjerumus lagi dalam perbuatan dosa. Setiap kali hawa nafsu kita mau mengarah kepada perbuatan maksiat dan dosa, lalu kita segera mengingat bahwa kita punya dosa di masa lalu yang sangat banyak, yang kita belum tahu apakah itu dimaafkan atau tidak. Maka kalau bisa jangan menambah dosa lagi. Maka sekali lagi, dengan selalu mengingat dosa-dosa yang telah lalu, menjadikan hidup kita menjadi lebih berhati-hati. Kemudian tanda bahagia yang berikutnya, wa nisyanul hasanatil madiyah. Apabila kita melakukan kebaikan, maka lupakanlah kebaikan yang pernah kita lakukan. Anggaplah bahwa kita belum pernah melakukan kebaikan. Jadi setiap kali kita melakukan kebaikan, anggap kita belum pernah melakukan kebaikan. Jangan berpikir bahwa kita telah melakukan kebaikan. Kemudian tanda bahagia yang berikutnya, wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fiddin. Dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, maka orang yang akan bahagia adalah orang yang senantiasa melihat kepada orang yang berada di atasnya. Sebagai contoh, ketika dia sudah istiqomah sholat fardu, maka dia merasa iri kepada sahabatnya yang tidak hanya sholat fardu, tetapi dia juga sholat duha. Ketika dia sudah sholat fardu dan sholat duha, maka dia masih iri melihat sahabatnya yang lain lagi yang sudah sholat tahajud. Terus seperti itu. Dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dia selalu iri kepada orang yang lebih baik yang di atasnya. Dan yang keempat, wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid dunya. Dalam urusan dunia, maka kalau seseorang ingin bahagia, dia harus melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Sehingga dengan begitu dia akan bisa mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah memiliki sepeda motor, maka bersyukurlah kita memiliki sepeda motor. Mungkin sahabat kita hanya memiliki sepeda saja. Apabila kita hanya memiliki sepeda saja, maka bersyukurlah mungkin teman kita tidak punya sepeda. Kemana-mana dia hanya jalan kaki. Apabila kita hanya bisa berjalan kaki kemana-mana, maka tetap bersyukurlah. Mungkin ada sahabat kita mengalami sakit sehingga dia tidak bisa berjalan, dan seterusnya. Demikianlah tanda-tanda celaka dan tanda-tanda akan bahagia dan selamat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan kelompok orang-orang yang akan bahagia, yang akan selamat fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.